Kau terlalu ceroboh. Joe berteriak kencang. Ceroboh bagaimana maksudmu? Tanya Marcelo. Datang kemari hanya dengan satu pengawal. Ingin menantangku yang merupakan penguasa tempat ini. Jangan berlagak hanya karena kau seorang Aguero. Kau telah kalah sejak awal, ujar Joe. Tak kusangka kau benar-benar bodoh. Marcelo menurunkan senjatanya. Kaulah yang bodoh. Huh? Joe terkejut saat semua pengawal Andrea Sarsono menodongkan pistol ke arahnya. Apa yang kalian lakukan? Semua pengawal Andrea Sarsono ini adalah pengawal khusus yang telah dipersiapkan Joe untuk menghadapi hal-hal besar. Mereka telah banyak membantu Joe, bahkan pernah meledakkan salah satu kapal milik Aguero. Ini sebabnya penting untuk mengecek latar belakang semua orangmu, ujar Marcelo. Kalian bekerja untuk Aguero? Joe tidak bisa mempercayai itu. Aku sudah membesarkan kalian selama 7 tahun. Bagaimana bisa kalian mengkhianatiku seperti ini? Tuan Andrea Sarsono, Anda salah paham. Kami tidak pernah mengkhianati Anda karena sejak awal kami memang pasukan khusus yang dikirim Aguero untuk memata-matai Anda. Joe merasa dunianya langsung terguncang, apalagi saat pengawal khusus menertawakan kebodohannya. Ruby yang kebingungan dengan situasi ini hanya bisa menempel kepada ayahnya. Hah? Hahaha. Apa kau pikir kau sudah menang? Asal kau tahu saja, aku sudah bekerja sama dengan Toretto. Joe buru-buru mengambil sebuah alat berbentuk lingkaran kecil dengan tombol merah di atasnya. Jika aku memencet ini, maka pasukan Toretto akan segera datang kemari. Joe menekan tombol merah. Keluar suara dari sana yang merupakan milik Felix Toretto. Joe Andreas Harsono, kau telah bekerja keras untuk menunjukkan dirimu pantas berdiri bersama Toretto. Sayangnya kecerobohanmu itu membuat kerugian besar untuk pihak kami. Maka dengan berat hati aku mengatakan, aku tidak bisa membantumu lagi. Senang bekerja sama denganmu, walau sangat singkat. Setelahnya alat itu meledak di tangan Joe membuatnya terkena luka bakar di telapak tangannya. Ah, ayah! Ruby memegangi ayahnya. Joe bergetar mengingat kata-kata Felix. Toretto, kalian memang ular sialan. Sayang sekali, kau tertipu oleh mereka dengan mudah, ujar Marcelo. Joe berteriak. Apa kau sudah berpikir rekanku hanya mereka? Aku telah bekerja sama dengan 12 keluarga lain. Mereka pasti akan membalasmu karena kematianku menyebabkan kerugian besar untuk mereka. Tentu saja, aku sudah tahu itu. Makanya, selama 4 hari ini, aku menyebarkan bawahanmu untuk menemui mereka. Kau menghancurkan mereka? Marcelo tersenyum miring. Aku menawarkan kerjasama dengan mereka. Aku memberikan mereka keuntungan. Sebagai gantinya, mereka membiarkanku untuk menghancurkan Andrea Sarsono. Apa? Itu tidak mungkin. Mereka setia padaku. Seorang bawahan datang memberikan tumpukan kertas pada Marcelo. Ini Tuan Aguero. Kau bisa membacanya sendiri. Marcelo melemparkan kertas itu ke arah Joe. Ini adalah salinan kontrak dari 12 keluarga yang mendukungmu, termasuk para kerabatmu sekalipun. Joe mencekram erat semua salinan kontrak itu. Mereka mengkhianatiku, beraninya. Dia jadi gila ya, pikir Marcelo saat mendengar suara tawa Joe. Kau pikir ini sudah berakhir? Jika aku mati, maka kau juga tidak boleh bahagia. Aku sudah mengirim pasukan lain. Mereka sedang menuju ke mansion Aguero. Mereka akan menghancurkan seluruhnya dan membunuh istri kesayanganmu itu. Marcelo tersenyum. Kau pikir aku tidak tahu itu? Apa? Joe berhenti tertawa. Joe Andrea Sarsono, apa kau tidak tahu kalau istriku bukan wanita biasa? Hah? Tidak mung. Aku sudah tahu rencanamu, maka aku mengirim sinyal pada istriku untuk membereskan sisanya. Itu hal kecil untuknya. Kau bukanlah tandingan untuk istriku. Joe benar-benar telah kehilangan segalanya sekarang. Semua orang mendukung kehancurannya. Kehancuran bagi Andrea Sarsono. Baiklah, aku tidak mau buang-buang waktuku lagi. Marcelo melempar pistol ke arah Joe. Aku akan membiarkanmu mati secara terhormat. Kau ingin aku membunuh diriku sendiri? Tepat sekali. Joe mengambil pistol, mencengkeramnya dengan erat. Kau pikir aku akan menerima perintahmu?
Joe membidik Marcelo menarik pelatuk, namun tidak ada apapun yang keluar dari sana. Joe terkejut. Sayang sekali kau tidak lulus ujianku, ujar Marcelo. Apa maksudmu? Awalnya aku ingin membiarkanmu dan putrimu tetap hidup tanpa nama Andrea Sarsono. Untuk membuktikannya, kau harus menembak diri dengan pistol kosong itu. Namun, kau telah menyia-nyiakan semuanya. Marcelo membalikkan badannya. Eksekusi. Semua orang yang menodongkan senjata menarik pelatuk mereka. Secara bersamaan, belasan peluru memasuki tubuh Joe dan Ruby. Mereka tergeletak mengeluarkan banyak darah. Ruby telah tewas, sementara Joe masih mencoba menggapai nafasnya. Kau akan hidup dengan kutukan selamanya. Marcelo menoleh, menatap Joe yang telah berhenti bernafas. Aku telah hidup dengan kutukan sepanjang hidupku. Tak ada yang perlu aku takutkan dengan itu. Aguero sudah bergerak. Felix terkejut dengan perkataan asistennya, yaitu Nino. Benar, Tuan. Mereka bergerak lebih awal dari perkiraan. Gerakan mereka agak berantakan, tapi semuanya nampak berjalan lancar. Balas Nino. Apa yang membuat Marcelo seperti ini? Saya dengar laporan Violeta Aguero menghubungi Marcelo dan mengatakan kalau dia kangen. Felix terdiam sebentar kemudian tertawa keras. Apalagi yang aku dengar kali ini. Marcelo jadi bodoh karena cinta, itu bagus. Dia menunjukkan kelemahannya secara terang-terangan. Kemungkinan besar Joe Andrea Sarsono telah terbunuh saat ini. 12 keluarga yang mendukung beserta dengan kerabatnya nampaknya tidak bisa melakukan apa-apa karena Aguero menemui mereka. Dia bahkan membujuk mereka semua. Anak itu memang luar biasa. Felix menggenggam pegangan sofa dengan kuat. Seandainya Dominic seperti Marcelo, sejak lama kami pasti sudah menjadi yang teratas. Tuan, maafkan saya, tapi semua informasi ini saya dapatkan dari Tuan Dominic. Apa? Felix terkejut. Tak biasanya anak itu memberikan laporan duluan, kecuali aku memanggilnya. Lalu, di mana dia sekarang? Saya masih belum mengetahuinya. Setiap kali dia pergi sendirian, tidak ada siapapun yang bisa melacaknya. Inilah yang membuatku gelisah. Apa Anda takut kalau nantinya Tuan Dominic melakukan pemberontakan? Pemberontakan? Anak itu? Hahaha. Nino, jangan bercanda seperti itu. Kau tidak lucu. Nino tidak membalas. Dominic tidak akan bisa melakukan pemberontakan. Anak itu tidak akan pernah tertarik menjadi pemimpin. Sejak dia masih kecil, aku selalu mengomporinya untuk mendapatkan kursi Aguero. Tapi dia tidak pernah mendengarkanku. Dia hanya tikus kecil yang suka melompat dan menyelinap. Lagi pula, Dominic tidak sepintar itu untuk merencanakan pemberontakan. Nino mengangguk. Anda benar. Tapi bukan berarti dia tidak berbahaya. Makanya, kusuruh kau untuk mengawasinya, tapi kau malah kehilangan jejak, tidak becus. Maafkan saya, Tuan. Sudahlah, kau bisa pergi sekarang. Baik, Tuan. Nino pun pergi meninggalkan Felix sendirian di kamarnya. Felix menarik sebuah tali yang membuka tirai merah di atas perapian. Dari balik tirai muncul sebuah foto yang nampak tua, namun begitu indah. Foto dari seorang wanita cantik yang bergaun putih dengan senyuman yang mampu membuat orang-orang terpukau. Wanita itu adalah istri Felix, mantan tunangan ayah Marcelo sekaligus ibu Dominic. Aku jadi mengingat cerita tentang orang yang memberontak. Aku membuatnya meminum racun yang membuatnya mati tanpa merasa sakit. Felix memandangi foto istrinya dengan lekat. Jika anak itu tumbuh mirip ibunya, aku tidak punya pilihan lain selain memberinya racun yang sama. Wah, lihatlah semua narkoba ini. Pasukan khusus Aguero yang bertugas untuk membakar semua aset milik Andrea Sarsono mulai bergerak. Jika aku ambil satu, aku akan kaya raya. Mungkin aku bisa pensiun, menikah, dan bahagia. Jangan sentuh itu, atau Tuan akan menghabisimu. Iya. Bungkusan narkoba itu dilempar ke dalam tungku. Api bersuhu tinggi langsung melahap benda itu. Hei, apa kau tidak merasa aneh? Aneh? Kenapa? Tuan Aguero, rasanya dia sedikit aneh. Dia mulai datang latihan dengan kita. Padahal dulu dia bahkan tidak menganggap kita ada. Aku rasa ini karena Nyonya. Memang kau tidak menyadarinya.
Semenjak kedatangan Nyonya, Tuan jadi lebih hidup. Padahal kukira Tuan itu tidak menyukai kedatangan Nyonya. Siapa sangka mereka akan jadi seperti ini. Ingat saat mereka berciuman di depan kita, aku tidak bisa memalingkan pandanganku. Jujur aja aku senang Nyonya datang. Berkatnya gaji kita dinaikkan. Kita dapat pekerjaan yang seru, mendapatkan latihan langsung dari Tuan. Bahkan bisa cuci mata setiap hari. Mendengar perkataan rekannya itu ia membuat wajah datar. Kalau Tuan mendengarmu, dia akan menghabisimu. Kau sama saja. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau selalu memandangi wajah Nyonya dengan serius. Satu kelompok kita tuh tahu. Kau yang paling menyukai Nyonya. Hei, diamlah. Shh. Asalkan kau masih sadar diri aja sih. Aku ini sadar diri tahu. Pemimpin kelompok khusus yang melihat mereka berdua bicara langsung berteriak. Sampai kapan kalian akan berdiri dan berbicara? Cepat selesaikan pekerjaan kalian. Siap, bos. Keduanya melanjutkan tugas mereka. Pemimpin kelompok khusus menghela nafas. Lagi-lagi pembicaraan tentang Nyonya. Tuan juga sama. Beliau memajukan jadwal yang telah sempurna karena Nyonya. Beliau pasti sangat menyayangi Nyonya. Dominic mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan penuh, menyusuri jalan menanjak berputar yang sepi. Jalanan itu yang akan membawanya ke puncak bukit kecil. Jarang ada orang yang melewati jalan ini di malam hari, karena belum dipasang lampu dan penunjuk jalan yang bisa membantu pengendara. Puncak bukit itu berbentuk datar dan luas, bukan rumput, melainkan hanya tanah yang ditumbuhi pepohonan besar. Tempat ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat bersantai dan cari angin, sembari melihat pemandangan indah New York dari ketinggian. Dominic memarkirkan sepeda motornya di dekat pembatasan, yang mencegah seseorang untuk jatuh. Jika melihat dari pembatas tersebut, pemandangan kota New York terlihat dengan jelas. Namun jika melihat di bagian tanpa pembatas, yang diberi garis polisi, seseorang bisa melihat Mansion Aguero dari sini. Dominic mengambil teropong yang telah dia siapkan. Setelah mengecek waktu, Dominic pun mulai melihat dari teropong. Jalanan menuju rumah Aguero dilalui banyak mobil yang melaju kencang bersamaan. Mereka cukup banyak, Dominic tersenyum. Aku penasaran bagaimana Violeta Aguero akan mengatasi mereka. Marcelo terus menatap keluar jendela, semuanya gelap. Kapan kita akan sampai? Mohon bersabar Tuan, karena terlalu mendadak. Kita perlu lebih banyak waktu untuk terbang, balas Matteo. Kau sangat tenang, meskipun tahu Mansion akan diserang. Matteo mengangguk, karena saya percaya pada Nyonya, dan semua orang yang ada di sana. Marcelo tersenyum, kau benar. Nampaknya aku yang terlalu berlebihan, padahal sudah tahu hasil akhirnya. Aku percaya mereka semua bisa menghadapi para serangga itu. 20 mobil bergerak menerobos masuk melalui gerbang utama mansion keluarga Aguero. Banyak orang yang keluar dari sana membawakan senjata. Mereka merasa aneh karena tempat itu sangatlah sunyi. Biasanya mansion keluarga besar harus memiliki penjagaan yang ketat sebelum memasuki gerbang. Namun tidak ada siapapun di sini. Hanya ada suara air yang mengalir dari kolam dengan patung berpancuran. Lampu di mansion tetap hidup, membuat nuansa indah dan mencekam di saat yang bersamaan. Jangan lengah, bisa saja ini perangkap. Ayo masuk pelan-pelan. Seseorang memimpin mereka. Pintu masuk utama didobrak dengan mudah. Aula di lantai 1 sangatlah kosong. Iya, terlalu kosong. Tidak ada apapun di sana. Tidak ada barang-barang seperti vas, lukisan, permadani, lemari, atau apapun. Hanya ada sebuah lampu kristal mewah yang menggantung di langit-langit. Bukannya ini aneh? Kenapa tempat ini sangatlah kosong? Apa mereka kabur? Mereka sudah tahu kalau kita akan datang kemari. Salah satu dari mereka berteriak, "Hei, Aguero sialan! Cepat keluar kalian semua! Dasar pengecut! Bisanya hanya bersembunyi." Oh ya ampun, ada tamu rupanya. Saat mendengar suara itu, semua orang sontak menoleh ke arah balkon yang diapit oleh dua anak tangga. Di sana Violeta berdiri, memakai sebuah gaun merah cantik yang terlihat elegan dan imut dipakainya. Rambutnya dikepang jadi dua, dengan hiasan pita merah menyala.
Make up di wajahnya didominasi warna merah menyala. Tangan kanannya memegang sebuah senapan yang ujungnya ia taruh di bahu. Aku minta maaf karena tuan rumah sedang tidak hadir. Maka sebagai istrinya akulah yang akan menyambut kalian. Selamat datang di kediaman Aguero, tamu sekalian. Semua mata yang menatap Violeta langsung terpesona. Dia Nyonya Aguero, cantik, seperti malaikat, rumornya tidak salah. Violeta tersenyum. Jika boleh aku tahu kenapa kalian semua datang mengunjungi mansion? Sialan, apa kau sedang bermain-main dengan kami? Apa kau buta sampai tidak melihat semua senjata ini? Oh astaga, itu adalah senjata. Violeta menyentuh pipinya dengan wajah cemberut. Maaf, tadi kupikir itu pajangan yang tidak berharga yang kalian bawa sebagai hadiah. Apa? Berani sekali dia menyebut senjata terbaik kita sebagai pajangan tidak berharga. Pemimpin langsung tertawa keras membuat Violeta memandangnya dengan wajah bingung yang terkesan polos. Nyonya Guero yang terhormat, kami datang kemari untuk menjemput Anda dan membawa Anda ke neraka. Violeta tertawa dengan imut. Ya ampun, padahal kalian tidak perlu repot-repot untuk melakukan itu loh. Pasti sangat menyusahkan. Orang-orang yang mendengar perkataan Violeta langsung heran. Wanita itu seakan tidak merasa takut. Tidak, dia memang tidak takut. Bahkan terkesan meremehkan. Oh tidak, bagaimana bisa aku menjadi nyonya rumah yang buruk? Aku harus membawakan teh untuk kalian. Violeta sedikit berteriak, sayang-sayangku, keluarlah. Ayo, jamu para tamu terhormat kita. Dari balik anak tangga muncul para pelayan keluarga Aguero, lengkap dengan seragam mereka. Wanita memakai gaun panjang khas pelayan, laki-laki berpakaian rapi seperti biasanya. Namun yang berbeda adalah apa yang mereka bawa. Pisau panjang, pistol, rantai, palu besar, tongkat besi, dan beberapa senjata lainnya. Ya, mereka adalah pelayan yang tugas utamanya membersihkan mansion, bukan pengawal yang biasa berjaga. Semua pengawal telah diperintahkan Violeta untuk menyambut dan mengawal Marcelo nantinya. Karena itulah hanya tersisa para pelayan di mansion ini. Di antara mereka, Gita menyelinap di sana, membawa dua belati tajam di tangannya, sedangkan Cecilia berdiri di belakang semua pelayan, menempel di dinding sambil mengunyah potongan coklat. Apa ini? Kenapa para pelayan membawa senjata seperti itu? Apakah dia sedang melawak? Dia pasti stres setelah ditinggal suaminya. Ah, sialan. Apa peduliku? Habisi saja mereka semua. Pasukan Andreas Sarsono mulai menyerang. Violeta mengangkat tangannya. Silakan nikmati pesta ini semuanya. Seseorang berlari ke arah salah satu pelayan wanita yang hendak memukulnya dengan besi. Krak. Apa-apaan? Pasukan Andreas Sarsono terkejut saat para pelayan melawan mereka. Bahkan kekuatan para pelayan lebih kuat dibandingkan mereka yang telah berlatih setiap hari. Violeta menonton dari atas dengan senyuman. Ia senang idenya berjalan dengan baik. Penjaga neraka, kosong, selamatkan yang tersayang, serangga mati. Menurut mitologi Yunani, penjaga gerbang neraka adalah Cerberus, anjing berkepala tiga. Orang yang mengirim pesan bermaksud mengatakan dalam 3 hari akan ada penyerangan yang mengakibatkan korban jiwa. Kosongkan mansion, amankan semua hal yang berguna atau disayangi. Habisi semua pasukan Joe yang masuk ke dalam mansion. Menurut Violeta, orang yang membuat pesan ini sedikit mempermainkannya. Kepala tiga artinya 3. Violeta hampir saja mengira mereka akan menyerang dalam 30 hari. Karena itulah Violeta mempersiapkan semuanya. Ia memanggil pelayan untuk memasukkan semua barang-barang berharga di lantai pertama, tempat mereka akan berperang. Saat Violeta meminta para pelayan untuk pindah ke tempat yang lebih aman, ia mengetahui fakta baru, bahwa semua pelayan di keluarga Aguero mendapatkan perhatian khusus.
yang membuat mereka menguasai bela pertarungan yang baik. Alasannya untuk menjaga keamanan mansion Aguero. Dengan kata lain, semua yang ada di dalam mansion termasuk tukang kebun sekalipun bisa bertarung. Susan yang tertua pun ikut dalam pertarungan itu. Dia memegang pistol dan menembaki semua serangga dari belakang. Tentu saja, fakta ini tidak diketahui oleh orang lain, termasuk para mantan Aguero, karena semua ini baru diterapkan 5 tahun yang lalu. Mereka melakukannya dengan baik. Violeta hanya bersantai saat pembantaian sepihak di depannya terjadi. Para pelayan Aguero tidak memberikan ampun pada serangga yang mengotori tempat berteduh mereka. Oh, ada berapa yang mau kabur rupanya? Violeta mempersiapkan senapannya membidik orang-orang yang hendak kabur melalui pintu. Ia menarik pelatuk setiap tembakannya mengenai kepala dengan mudah. Halo, orang yang memimpin pasukan Joe telah berada di sebelah Violeta. Ia langsung melilit leher Violeta dengan lengannya. Aguero, lihatlah kemari. Semua pelayan termasuk kita langsung menoleh ke arah balkon. Mereka terkejut dengan situasi ini. Jika kalian tidak ingin nyonya kesayangan kalian mati, maka turunkan senjata kalian, teriaknya. Gita langsung berkeringat. Tunggu dulu, sabar. Aku tidak bisa bersabar. Aku tidak berbicara denganmu, sialan, balas Gita. Apa? Dia sempat terheran hingga Violeta menoleh ke belakang, menatapnya dengan wajah yang menyeramkan. Violeta mengangkat kakinya, menginjak kaki orang itu dengan hak sepatunya yang sangat runcing. Ah! Ia sontak melepaskan Violeta. Violeta melepaskan kain kecil berwarna merah yang diikat di lehernya seperti kalung. Kain itu panjang, terlihat seperti pita. Violeta bergegas mengikat leher si pemimpin dengan kain lalu menariknya dengan kencang. Pemimpin meronta karena cekikan yang sangat kuat. Violeta menendang kakinya, membuatnya berlutut. Violeta memperkuat tarikannya, sehingga orang itu berhenti memberontak. Violeta melepaskan kain tersebut. Tiba-tiba, si pemimpin yang tadinya menutup mata bangkit dan mendorong Violeta lalu melompat dari balkon. Setelah mendarat dengan sempurna, ia melewati para pelayan yang tidak melakukan apa-apa karena isyarat dari Violeta. Dasar bodoh, kalian tidak bisa mengejarku. Pemimpin tertawa. Violeta membidik ke arah tali yang menahan lampu kristal. Peluru melesat ke sana memutuskan tali dan menjatuhkan lampu tersebut. Pemimpin sudah terlambat saat menyadari lampu itu menimpa tubuhnya. Keadaan di sekitar sedikit menggelap. Untungnya masih ada pencahayaan dari lampu dinding. Orang itu kehilangan nyawanya setelah tertimpa lampu. Pasukan lainnya memilih untuk menyerah karena tahu tak akan bisa melarikan diri atau menyelesaikan misi mereka. Para pelayan menoleh ke arah Violeta, mereka langsung berlutut, memberikan hormat kepada nyonya yang berhasil memimpin mereka dengan baik. Violeta tersenyum manis. Kerja bagus, sayangku sekalian.